Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Suci Rizkia dengan nomor NPM 1022001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Kegunaan laporan laba rugi ada 3, yaitu mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi kinerja masa depan, dan membantu nilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas pada masa depan. Sedangkan keterbatasan laporan laba rugi meliputi 3 keterbatasan, yaitu perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur secara tepat. Yang kedua, pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan nilai. Untuk materi selanjutnya yaitu ada format laba rugi. Unsur laporan laba rugi terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegangan saham. Yang kedua yaitu unsur beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresiasi aset atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Untuk unsur selanjutnya yaitu ada laba. Laba meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan aktivitas normal perusahaan, sedangkan keuntungan kemungkinan atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal. Berikutnya ada contoh-contoh akun pendapatan. Yang pertama ada penjualan, pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan sewa pendapatan. Jadi ini hanya beberapa contoh ya. Ada banyak lagi contoh akun-akun pendapatan. Pendapatan atau revenue adalah arus masuk aktivitas sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha dan atau penyelesaian kewajiban dari pengirim atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Komponen pendapatan terdiri dari kegiatan yang menghasilkan kekayaan dan transfer kekayaan dari keadaan yang tidak direncanakan. Menurut Hendrickson, pengukuran pendapatan paling baik diukur dengan nilai pertukaran produk atau jasa perusahaan. Nilai pertukaran sebesar ekuivalen kas atau present value yang didiskontokan dari klaim uang yang diterima. Berikutnya ada contoh-contoh akun beban, yaitu ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan berbagai beban-beban lainnya. Ini hanya beberapa contoh juga. Jadi pada kenyataannya di lapangan sendiri banyak sekali contoh-contoh akun beban. Pengakuan beban tersendiri terjadi ketika barang dan jasa dikonsumsi atau digunakan dalam proses perolehan pendapatan kita. Jadi beban itu harus diakui pada saat barang atau jasa telah dikonsumsi oleh kita sendiri, oleh perusahaan. Untuk akun-akun laba, akun laba itu meliputi akun keuntungan ya, yaitu ada keuntungan atas penjualan aset jangka panjang dan keuntungan belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual. Konsep laba tersendiri yaitu pengukuran laba sangat penting dalam pengukuran kinerja perusahaan.
Alasannya, berbisnis tentu saja karena alasan ekonomis. Dalam masyarakat, pengukuran laba dilihat dari berbagai sisi, yakni ada laba menurut ilmu ekonomi, laba menurut pajak, laba menurut akuntansi, dan laba menurut perhitungan zakatnya. Berikut mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.